Cipali, kembali lagi bersama aku dan Teteh Aci. Teteh, aku mau nanya deh, kan kalau misalnya di Korkom itu berarti kan bikin event-event gitu kan. Emang kalau di Tol Cipali itu kita bisa bikin event atau apa? Bisa. Banyak. Banyak. Di mana di tolnya? Di tolnya ada. Di rest area? Iya, betul. Jangan udah pernah datang lagi. Enggak, maksud aku di rest area kan, nggak mungkin di tengah jalan Ya, tol enggak dong. dong. Kan di tolnya. Ya barangkali bagian dari jalan atau tol. mungkin di bahu jalan ada Ya, event enggak gitu. dong. Bener tadi di rest areanya. Di rest area apa aja eventnya? Kalau eventnya sendiri tuh banyak. Dari pertama itu kita pernah ngadain kampanye keselamatan yang paling sering. Jadi kita mengkampanyekan keselamatan berkendara ke pengguna jalan, baik Kayak itu. Jadi kita ngasih edukasi ke pengguna jalan, baik itu ke pengguna jalan roda kendaraan golongan pribadi yang satu, terus atau dengan kendaraan truk yang besar. Tapi memang tantangannya adalah kalau kita memberikan edukasi ke golongan-golongan truk besar sih. Kenapa? Gitu. Karena kan mereka lebih kalau bahasa kerennya angel lah ya. Susah, angel dikandani. Angel dikandani. Iya gitu kan, agak lebih kita membutuhkan effort yang lebih lah untuk memberikan sosialisasi ke mereka juga. Oke, gitu. iya sih juga kalau untuk truk-truk juga aku ngeliat sering banget sih yang kayak overload. Gue jadi mikir juga overweight. Lo kan jadi lari juga. Kan berat berlebih, bener dong. Overload tapi bahasa kita. Kalau di lapangan bahasanya overload ya, bukan overweight ya. Nah, kalau di lapangan itu bahasanya itu odol. Odol itu bukan pasta gigi yang kita pakai ya. Odol yang tadi ya kemarin Mas Yogi apa ya? Odol itu apa ya? Overdimension and overload. Oh, overdimension and overload. Ya, Oke, odol. Iya, itu ada nggak cerita-cerita seru lucu gitu waktu lagi bikin event terus lagi mengkampanyekan keselamatan terus kan akhirnya ke truk itu kan angel ya, agak angel. Angel itu ada cerita nggak? Kalau sebenarnya cerita tentang kampanye gitu ya, kampanye keselamatan di jalan tol. Ada kejadian lucu gitu? Sebenarnya semua kejadian sih menarik, tapi ini ada kejadian lain yang lebih menarik di luar event sebenarnya nih. Jadi saat itu kita ada dibilang peristiwa juga bukan sebuah peristiwa yang ini banget gitu. Ada keretakan keretakan tanah di kilometer 22. Iya. Mungkin Mbak Ita pernah lihat beritanya atau pernah baca? Heboh banget. Terus gimana tuh kayak? Ya itu sebenarnya serunya itu ya selain kita bisa melihat dari A sampai Z gitu ya proses di lapangan, kita juga yang pasti sebagai Korkom gitu yang harus ditanggulangi adalah kita pastinya harus mencari dulu beritanya yang benar seperti apa, karena dari situ kan banyak banget tuh teman-teman media yang ngehubungin ini benar nggak sih, ini benar nggak sih gitu. Itu. Terus mereka mau liputan, datang ke lapangan dan segala macam. Itu ngaturnya kan pasti susah banget. Makanya kita coba cari dulu beritanya yang benar seperti apa, kondisinya bagaimana, lalu kita mulai menginformasikan melalui press release. Biasanya kita lakukan itu setelah press release kita sebar, kita juga mengundang teman-teman media untuk melihat juga situasi di lapangannya seperti apa gitu. Jadi biar mereka juga nggak menafsirkan ini gimana ya dari rilis yang kita kasih walaupun ada fotonya, tapi kan sebagai teman-teman wartawan kayaknya mereka kurang plong gitu kalau nggak datang ke lapangan kan. Makanya kita ajak juga biar mereka tahu juga kondisinya gitu. Tapi kalau misalnya kayak Teteh nih di Korkom menanggulangi kayak hoax tentang jalan tol tuh gimana? Sebenarnya kalau menanggulangi hoax memang ada beberapa yang pemberitaan mungkin yang bukan tidak netral ya, tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah itu biasanya kita mengirimkan surat hak jawab ke media tersebut yang memberitakan gitu. Dari situ kita kasih tahu juga alasannya kenapa. Kayak misalkan kalau aku nggak salah juga pernah tadi ngomongin sama Mas Yogi kemarin itu terkait dengan lampu ya, penerangan jalan umum. Betul. Nah, itu banyak banget memang sering karena bilang. aku juga mempertanyakan itu. Itu banyak banget memang yang sering nanya. Kenapa sih jalan tol Cipali kok nggak ada lampunya gitu kan? Gelap banget ya di kilometer segini. Mungkin Mas Yogi kemarin sudah menjelaskan lebih jelas ya kenapa alasannya kita nggak penerangan jalan umum tidak sepanjang jalan tol Cipali. Nah biasanya kita penjelasannya melalui si hak jawab itu berdasarkan dengan SPM
SPM itu standar pelayanan minimum dari pemerintah atau BPJT, Badan Jalan Tol. Gitu. Aku kira tuh gara-gara nggak ada lampu tuh ada alasan karena safety-nya juga. Jadi kayak kalau gelap, terus jadi kita tuh kan bisa ngelihat ada dari arah sana lebih terang gitu kalau ngelihat lampu mobil. Tapi kalau ada cahaya langsung dari atas, kita kan nggak seberapa bisa kelihatan lampu mobil belakang, entah bias, entah apa. Mungkin karena kalau supaya nggak ada lampunya supaya kita tahu oh mobil ada di belakang nih gitu, karena dia lebih jelas. Aku kira gara-gara itu. Tapi sebenarnya kalau kita berkendara di jalan tol maupun dimanapun gitu ya, aku juga sebagai pengendara nih, aku juga merasakan kalau udah 4 jam kita nyetir tuh kan capek banget. Walaupun badan tuh ngerasa kayaknya kuat deh, tapi itu sebenarnya kita tuh udah mulai capek gitu. Jadi ada baiknya untuk beristirahat di rest area setiap 4 jam habis berkendara gitu sih. Dan itu emang bisa dirasain banget manfaatnya setelah 4 jam, walaupun kita cuma stretching gitu ya, terus cuma jajan kopi atau jajan teh-tehan atau gorengan tahu gitu ya. Aku paling suka kalau rest area adalah jajan gorengan tahu. Tahu kan sama bakwan gitu kan enak ya. Nah itu pas kita berkendara lagi tuh udah emang benar-benar udah seger banget kita. Gitu. Iya sih, aku juga gitu soalnya. Aku kan nyetir sendiri kan, kayak ibarat kemana sendiri. Jadi kayak kalau udah capek sih aku langsung emang gak ada yang nemenin? Dipilih coba di sini banyak. Nggak ada gimana dong? Tapi Teh, aku mau nanya. Kalau yang misalnya nih kan Teteh buat event. Itu tuh direksi-direksi itu juga datang gitu? Iya. Oh iya? Kan jarang. Tapi direksi kita tuh milenials banget. Oh ya? Iya, betul. Serius? Betul, berjiwa muda sekali gitu. Jadi kalau ketinggalan sesuatu hal yang baru gitu ya, yang lagi happening gitu di kalangan milenials, dia tuh suka nanya, kok gue nggak diajakin sih gitu. Jadi memang pengen selalu terlibat lah. Selalu ya? Yes, berjiwa muda sekali lah. Berarti tapi biasanya nih ya, Teteh buat event paling sering di rest area kilometer berapa? Paling sering ya? Kalau aku mau nanya dulu, kalau di Cipali, Dede Dita tahu nggak ada berapa rest area? Tebak-tebakan. Berarti kan panjangnya A 4, B 6, C 8. 4? Bisa call friend kok. 4 satu sisi lagi 4, berarti 8. Mantap! Iya kan? Bisa banget ngelesnya. Iya kan? Bener kan? Boleh dicontoh ya, nanti boleh. Betul, ada 8 rest area, nah paling bener. Yes! Terus? Nanti hadiahnya ke om-om yang ada di sini. Mana nih hadiahnya apa? Ada 8, yang paling sering itu karena kita itu ada 2 tipe nih, ada tipe A dan tipe B. Tipe A itu dia lengkap, ada SPBU-nya. Kalau tipe B itu nggak ada SPBU-nya. Jadi kalau nanti berkendara ke rest area, terus di rest area itu nggak ada SPBU-nya, jangan dibilang rest area itu nggak lengkap. Karena memang ada tipenya ternyata. Betul. Oh, aku baru tahu. Betul, aku kira memang rest area nggak lengkap nih. Enggak, karena memang itu ada tipenya. Oh, ternyata tuh ada tipenya ya. Oke. Dan kalau di rest area tol Cipali yang tipe B itu kita punya kelebihan, kita punya mandi air panas, shower air panas. Serius? Iya, serius. Oh, keren ya. Iya. Oke. Jadi kalau mau mandi boleh pakai shower air panas, cuma memang dia letaknya ada di belakang. Memang kita khususkan untuk pengendara yang golongan 3 ke atas, karena kan mereka capek gitu ya. Itu rest area kilometer berapa yang? Kilometer 86 arah Palimanan, Cirebon sama arah Jakarta, terus di 130 juga arah Cirebon dan juga Jakarta. Nah tadi kalau seringnya di mana sih? Nah karena Asal Tol Cipali itu mengelola langsung rest area yang tipe B, kita biasanya lebih banyaknya di rest area tipe B, kilometer 130 atau rest area 130 arah ke Cirebon. Oke. Nanti kita ngobrol lagi lebih banyak. Jangan kemana-mana, tetap di Tanya Cipali.